Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, sudahkah Anda memiliki tools atau GPS yang bisa menuntun Anda mencapai profit konsisten? Indikator saham lokal Gaptek bisa menjadi salah satu tools untuk membantu Anda mencapai profit konsisten di bisnis saham. Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan fasilitas panah naik dan panah turun yang menjadi salah satu entry point dan exit point. Sehingga Bapak Ibu tidak terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi dan tidak terjebak lagi membeli saham-saham yang sedang turun. Bagi Anda yang belum join di grup Telegram kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami memposting beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emitennya untuk dibahas. Jangan lupa follow IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas mulai dari IHSG. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, pada grafik harian hari ini IHSG melemah 0,2% di level 7069,8. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG trennya masih uptrend. Dan saat ini IHSG masih berada di area resisten. Apabila IHSG mampu menguat, menembus area resisten di atas harga 7094, maka IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 7263 hingga 7350. Namun, apabila IHSG belum mampu menembus area resisten dan koreksi ke bawah, maka IHSG berpeluang turun menuju ke 6975. Area 6975 hingga 6800 merupakan area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Dan apabila kedepannya IHSG kembali koreksi dan tembus di bawah harga 6800, maka IHSG berpeluang turun menuju ke support di bawahnya yaitu ke 6600. Demikianlah tren IHSG hari ini, semoga kedepannya IHSG bisa terus menguat, IHSG masih uptrend. Next kita ke SMGR. Untuk SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk, pada grafik harian hari ini SMGR menguat 2,2% di harga 6.950 per lembarnya. Bagi Anda yang mengikuti video kami sebelumnya, SMGR ini merupakan salah satu emiten yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli, di mana kami sebelumnya mereview pada tanggal 4 Agustus yang lalu, SMGR sudah mulai muncul kode up, di sini berupa munculnya panah naik sebagai salah satu entry point kita. Ketika muncul kode up berupa panah naik, maka kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting kita tahu di sini ada cut loss ketika sistem tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, cut loss-nya yaitu di area support bawah ini di 6325. Sehingga ketika market tidak sesuai dengan harapan, maka kerugian kita terukur. Namun ketika sistem sesuai dengan yang kita harapkan, maka profit kita menjadi unlimited. Dapat kita lihat setelah munculnya kode up, SMGR terus menguat 2 hari ini dan bahkan saat ini sudah menembus di atas area persimpangan di atas harga 6.825. Jika SMGR hari ini mampu bertahan dan closing di atas harga 6.825, maka SMGR confirm uptrend dan berpeluang menuju ke 7.450 sampai ke 7.700. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten SMGR dapat di hold karena SMGR berpeluang untuk naik lagi ke depannya. Dan bagi Anda yang baru mau masuk pada SMGR bisa melakukan pesan beli di area persimpangan atau harga murah yaitu di 6825 hingga 6775.
Namun apabila SMGR kemudian melemah dan tembus di bawah harga 6.700, maka SMGR berpeluang turun menuju ke harga 6.300. Kami sarankan apabila SMGR sudah tembus di bawah harga 6.700, Bapak Ibu bisa cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Atau jika Bapak Ibu ingin menghold, maka batas terakhirnya yaitu area support bawah di 6.300. Jika SMGR closing di bawah area 6.300, maka SMGR berpeluang turun lebih dalam lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, SMGR ini bandarnya bandar lokal, kemudian finansial perusahaannya juga cukup bagus. Lalu tadi saya juga cek untuk average pembelian transaksi di lokal, selama 3 bulan terakhir itu berada di 6.800-an Bapak Ibu. Atau berada di area persimpangan atau harga murah ini, sehingga bagi Bapak Ibu yang baru mau entry bisa melakukan pesan beli saja di harga murah ya. Demikianlah tren SMGR hari ini. SMGR sudah clear, next kita ke UNVR. Untuk UNVR atau Unilever Indonesia Tbk, hari ini UNVR menguat 1,3% di harga Rp4.780 per lembarnya. Dapat kita lihat sebelumnya Bapak Ibu bahwa UNVR tertahan di atas area support bawah di atas harga 4.470, tertahan di atas area support bawah, maka UNVR ada potensi untuk rebound. Dapat kita lihat setelah mengalami konsolidasi, kemudian muncul kode up berupa panah naik, di mana apabila indikator sudah muncul kode up, salah satunya berupa panah naik ini, maka kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting, kita ada cut loss yaitu di area support bawah sini di 4.470-an ketika sistem tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun apabila sistem sesuai dengan arah indikator, maka kita dapat mendapatkan harga paling rendah Bapak Ibu. Dapat kita lihat bahwa saat ini UNVR sedang mendekati area persimpangan atau harga murah. Apabila Bapak Ibu mau curi start di harga saat ini di 4780, masih boleh untuk entry posisi. Apabila UNVR ke depannya semakin menguat dan tembus di atas area persimpangan di atas harga 4900, maka UNVR berpeluang semakin naik menuju ke 5100 hingga 5125. Akan tetapi apabila UNVR tidak mampu menembus area persimpangan, tetapi apabila UNVR tidak mampu menembus area persimpangan sampai ini cut ya. Akan tetapi, apabila UNVR tidak mampu menembus area persimpangan di 4870, maka UNVR berpeluang koreksi turun menuju ke support di bawahnya, yaitu ke 4480. Jika dilihat dari segi bandarmologi, untuk Unilever ini bandarnya masih lokal, bid offernya juga cukup baik, finansial perusahaannya juga baik. Dan saya cek untuk average pembelian lokal selama 3 bulan terakhir masih di 4.750-an. Sehingga harga saat ini juga bukanlah harga yang sudah terlalu mahal dan UNVR bisa Bapak Ibu pertimbangkan menjadi salah satu emiten untuk dibeli. Demikianlah tren UNVR hari ini. UNVR muncul kode up, next kita ke ASI. ASI atau Astra International Tbk, hari ini ASI menguat 0,8% di level Rp6.675 per lembarnya. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ASI sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Dan kita lihat sejak munculnya kode up, ASI belum mampu tembus support bawah sebagai batas cut loss kita. Namun semakin naik Bapak Ibu, sehingga member-member kami yang memiliki indikator saham lokal Gaptek sudah mencuri start sejak ASI muncul panah naik ini. Dan tentunya saat ini masih floating profit. Untuk grafik harian, ASI masih uptrend karena masih bertahan di atas area persimpangan. Selama ASI tetap bertahan di atas harga 6550, maka ASI berpotensi untuk naik menuju ke 7.500 sampai dengan 7.700. Akan tetapi, apabila ASI melemah dan tembus di bawah area support kuat di sini di bawah harga 6.300, maka ASI berpotensi turun menuju ke 5.800. Bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada ASI, bisa melakukan pesan beli di harga murah yaitu di 6.550 hingga 6.450 dengan target di 7.500.
Namun apabila ASI melemah dan closing di bawah 6.300, kami sarankan untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ASI ini bandarnya asing, bid offernya bagus, finansialnya bagus. Average pembelian selama periode 3 bulan terakhir yaitu masih di 6.700-an, sedangkan harga saat ini masih di 6.675, sehingga masih belum terlalu mahal untuk dibeli. Dan ASI bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu sebagai salah satu emiten untuk dibeli. Demikianlah tren ASI hari ini. ASI masih uptrend, next kita ke MNCN. MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk, hari ini MNCN menguat 1,6% di harga Rp965. Dapat kita lihat bersama bahwa MNCN saat ini tepat berada di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Apabila kedepannya MNCN mampu menembus area resisten kuat di sini di atas harga 970, maka MNCN berpotensi naik menuju ke 990 hingga ke 1030. Namun, apabila MNCN koreksi dan closing di bawah harga 950 sebagai area support kuat di sini, maka MNCN berpeluang turun menuju ke support bawah yaitu di 890-an. Bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada MNCN, maka bisa entry di harga saat ini di 965 karena harga saat ini termasuk harga murah dan bisa memasang target terdekat di 990 hingga ke 1020. Namun, apabila MNCN melemah dan closing di bawah harga 920, maka MNCN berpotensi turun menuju ke support bawah yaitu ke 890, sehingga kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MNCN ini bandarnya lokal, kemudian average pembelian dalam periode 3 bulan terakhir masih di 960-an, berarti masih di area saat ini Bapak Ibu. Sehingga harga saat ini itu bukan harga yang terlalu mahal untuk dibeli. Masih berada di harga murah, sehingga MNCN bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk dibeli. Tidak usah bingung mau beli atau jual karena ini loh sudah ada GPS yang membantu menunjukkan arah market kepada kita sehingga kita tahu harga murah dan kita tahu harga mahalnya. Selain itu kita juga tahu entry point dan exit point-nya. Demikianlah tren MNCN hari ini. MNCN berada di harga murah. Next kita ke PTBA. PTBA atau Bukit Asam Tbk, hari ini PTBA melemah 1,9% di harga Rp4.040 per lembarnya. Dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA trennya masih uptrend, namun sebelumnya muncul panah turun sebagai salah satu indikator exit point kita. Nah, saat ini PTBA sedang berada di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Namun, direction persimpangan mulai menukik ke bawah dan pada bagian bawah ATR Risto juga mulai berubah menjadi hitam. Apabila PTBA tetap mampu bertahan di atas area 4.030, maka PTBA masih uptrend. Namun, apabila kedepannya PTBA kembali koreksi dan closing di bawah support kuat di sini, di bawah harga 3.800, maka PTBA berpeluang semakin turun menuju ke 3.600 hingga 3.500. Sehingga kami sarankan Bapak Ibu untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada PTBA, bisa wait and see dulu, kita lihat apakah PTBA ke depannya mampu tembus di bawah harga 3.970 di sini sebagai area support kuat. Jika area 3970 ditembus, maka PTBA berpeluang turun menuju ke 3850, 3690, hingga ke 3610. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten PTBA, maka bisa dipertimbangkan untuk cut apabila PTBA ke depannya closing di bawah harga 3970. Demikianlah tren PTBA hari ini. PTBA berada di persimpangan atau harga murah. Selalu pakailah sistem follow trend, market jangan dilawan, dan pastikan Bapak Ibu memiliki GPS atau sistem yang bisa mendukung Bapak Ibu mencapai profit konsisten. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan tertarik dengan indikator kami, bisa kunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami pada nomor yang ada di layar kaca Anda. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan, salam Gaptek Profit.